Hai people, welcome to mini podcast episode yang pertama. Perkenalkan, nama aku Devin Adwa Gaitsa, host paling kece Semadiun. Dan seperti biasa, ada bestie saya, Kayla, yang otaknya encer banget. Halo Kayla. Hai Devin, apa kabar semua pendengar setia? Siap buat ngobrolin topik yang berat tapi asik? Pasti asik lah, soalnya kita mau bahas pertanyaan yang sering muncul di kepala anak muda zaman sekarang. Agama tuh masih relevan gak sih di era digital? Gokil abis kan pertanyaannya? Gokil parah sih, di satu sisi kita lihat teknologi makin canggih, kayaknya semua bisa dijelasin pakai AI. Tapi di sisi lain, banyak juga yang masih butuh agama buat pegangan hidup. Nah, menurut kamu sendiri Kayla, agama di era digital tuh kayak gimana sih? Apakah digitalisasi ini bikin agama jadi ketinggalan zaman atau malah jadi kesempatan buat berkembang? Aku sih ngelihatnya kayak pedang bermata dua. Ada tantangan, itu pasti. Soalnya di era digital ini informasi tuh kayak air bah. Termasuk informasi yang bisa jadi nggak sesuai sama ajaran agama. Atau malah nyebarin berita hoax tentang agama. Terus orang juga makin individualis. Jadi kadang merasa nggak butuh lagi komunitas agama. Bener banget, dulu orang nyari jawaban atau nasihat dari guru agama atau kitab suci. Sekarang tinggal tanya AI, semua ada. Bahkan ada yang ngaku-ngaku bisa kasih pencerahan secara instan, tanpa perlu proses spiritual yang benar. Nah, itu dia. Tapi di sisi lain, digital juga ngebuka peluang yang keren banget buat agama. Coba bayangin, ceramah, kajian, bahkan diskusi antar agama bisa diakses sama siapa saja, kapan saja, bahkan di mana saja. Aplikasi Al-Quran, Alkitab, atau kitab suci lainnya udah ada di HP kita. Media sosial jadi tempat yang asik buat dakwah biar bisa ngejangkau anak muda. Jadi, digitalisasi ini maksa agama buat adaptasi ya? Dari yang dulunya cuma di tempat ibadah fisik, sekarang udah masuk ke dunia maya. Tepat sekali, adaptasi itu penting banget. Agama harus bisa ngomong pakai bahasa dan platform yang dimengerti sama generasi digital. Konten-konten agama yang kreatif, inspiratif, dan nyambung sama masalah-masalah zaman sekarang tuh penting banget. Misalnya, ngebahas etika digital dari sudut pandang agama atau gimana nilai-nilai spiritual bisa bantu kita ngadepi stres di era yang serba cepat ini. Aku setuju sih, banyak banget influencer atau konten kreator yang bikin konten agama yang santai tapi tetap bermakna. Dan itu banyak yang suka loh. Tapi apa nggak bahaya tuh Kayla? Takutnya malah bikin orang jadi dangkal pemahaman agamanya. Karena semua disajiin serba instan. Resiko itu pasti ada sih, Vin. Makanya peran guru agama, ustadz, pendeta, atau tokoh agama lainnya tuh penting banget. Mereka harus bisa ngebimbing umat biar nggak cuma ngelihat permukaannya aja, tapi juga ngedalami inti ajarannya. Literasi digital sama literasi agama tuh harus seimbang. Kita harus pintar milih informasi, mana yang beneran valid, dan juga mana yang cuma sensasi doang. Jadi, relevansi agama di era digital ini bukan lagi soal agama itu ada atau enggak, tapi gimana agama itu berinteraksi dan ngasih solusi buat masalah dan kebutuhan manusia modern ya. Tepat sasaran, manusia secanggih apapun teknologinya tetap butuh spiritualitas, butuh makna hidup, moralitas, dan komunitas. Selain itu, agama dengan nilai-nilai yang luhur masih relevan banget buat ngisi kekosongan itu. Bahkan di tengah ramainya dunia digital, agama bisa jadi kompas moral, penenang hati, dan perekat persatuan. Gokil abis. Jadi kesimpulannya agama nggak cuma relevan, tapi malah nemuin cara-cara baru buat nunjukin eksistensinya di era digital ini, asalkan bisa adaptasi dan tetap jaga esensinya. Aku optimis banget sih, Vin. Era digital ini ladang baru buat agama nunjukin relevansinya. Bukan cuma sebagai warisan masa lalu, tapi juga sebagai kekuatan yang membentuk masa depan yang lebih bermakna. Penutup yang keren banget dari Kayla. Makasih banyak buat obrolan yang ngebuka pikiran hari ini. Buat kalian semua, semoga diskusi kita kali ini bisa ngasih pandangan baru tentang gimana agama dan teknologi bisa jalan bareng. Sama-sama Devin dan buat semua pendengar setia.
Jangan lupa buat terus dengerin mini podcast buat topik-topik seru lainnya. Aku Devin dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys!